Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam untuk kita semuanya, Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya yang mengikuti kegiatan Bintek daring sejak siang tadi hingga malam ini. Baiklah, kita akan melanjutkan sesi materi untuk rekapitulasi berjenjang mulai dari PPK, ya, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, lalu KPU Republik Indonesia. Mohon slide presentasinya ya Mas ya, biar nanti pada saat bimbingan teknis kita ketemu di Bandung. Bicara tentang kebijakan umum rekapitulasi penghitungan perolehan suara, ini sebenarnya sama dengan yang digunakan kebijakannya pada rekapitulasi hasil pemilu serentak 2019 yang lalu, karena memang pasal-pasal berkaitan dengan rekapitulasi tidak ada putusan Mahkamah Konstitusinya, artinya memang sama. Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dengan metode manual. Tadi juga telah disampaikan oleh Kak Betty bahwa pada dasarnya Sirekap adalah alat bantu kita, tidak hanya untuk kepentingan dokumentasi hasil perolehan suara di TPS ataupun pemenuhan informasi publik terhadap hasil pemilu, tetapi juga ya Sirekap juga dapat digunakan untuk kepentingan rekapitulasi dalam artian melakukan uh, konfirmasi terhadap data-data yang disampaikan oleh KPPS melalui PPS kepada PPK. Ya, ini ada dasar hukum mulai dari pasal 393 sampai dengan 398. Saya yakin Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya telah melakukan pendalaman terhadap norma-norma ini, karena memang norma-norma ini tidak diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi ataupun tidak norma yang lama yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Next slide. Ini masih sama ya, kelanjutan dari pasal-pasal yang tadi. Ini mulai dari pasal 400 sampai dengan 404 ya. Oke, next slide. Nanti mohon ya kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya, dan norma-norma yang saya sampaikan secara singkat ini dari 393 ya sampai dengan 402 tadi ya, 403 tadi. Nanti mohon dibaca kembali, didalami kembali, termasuk juga penjelasan ya, penjelasan terhadap norma-norma tersebut, dan bahkan saya merekomendasikan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya dapat membaca ulang peraturan KPU tentang rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu pada tahun 2019. Lalu juga jika ada waktu yang memungkinkan, coba lakukan komparasi terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan atau pilkada di 2020. Dalam tujuan dari pembacaan ulang terhadap peraturan-peraturan KPU terdahulu, termasuk juga dalam pemilihan, dalam rangka memperkaya, enrichment ya, pengetahuan kita tentang proses rekapitulasi dari sisi aspek hukumnya, karena kita ketahui salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu itu adalah prinsip berkepastian hukum, dan bahkan DKPP dalam pasal 6 ayat 3 huruf A menjelaskan bahwa prinsip berkepastian hukum merupakan salah satu indikator utama dari penyelenggara yang profesional. Secara umum dalam KPU merumuskan kebijakan teknis ya, ini ada beberapa hal yang perlu kita dalami ke depan dalam Bintek nanti, dan pada kesempatan ini nanti kami akan presentasikan secara ringkas saja sebagai pemantik diskusi kita di Bintek, atau sebagai pemantik bagi rekan-rekan untuk mendalaminya lebih lanjut. Kebijakan umum dalam rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu di berbagai tingkatan secara berjenjang ini nanti rekan-rekan mohon dalami ya, mulai dari tugas dan pembagian tugas PPK, KPU Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi, mekanisme rekapitulasi ya dengan alat bantu Sirekap web, dan bisa dilakukan secara panel. Tidak hanya dua panel, bahkan bisa sampai dengan 4 panel bagi PPK yang memiliki TPS dalam jumlah yang sangat besar ya. Misalnya jumlah jumlah TPS-nya itu di atas 500 TPS, bisa menggunakan metode panel ya.
peserta rapat rekapitulasi, perlengkapan atau kebutuhan rekapitulasi, penyampaian hasil rekapitulasi, penyampaian salinan rekapitulasi, eh, baik secara hard copy maupun soft copy dalam hal ini digital, serta pengumuman hasil rekapitulasi melalui Sirekap, 8 penyelesaian keberatan, dan bahkan dalam rangka melengkapi pengetahuan hukum kita tentang proses rekapitulasi, menjadi penting bagi Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya mendalami norma-norma berkaitan dengan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan ini, sekali lagi, dan saya pernah menyampaikan hal ini berkaitan dengan jadwal PHPU di Mahkamah Konstitusi. Mohon nanti jika ada waktu, luangkan membaca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5, ya, nomor 5 tahun 2023, yang dimana dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, ya, proses PHPU itu akan selesai dan putusannya akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi itu pada tanggal 2 sampai 4 Juni 2024. Nah, mengapa peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2023 itu penting untuk kita dalami? Karena kemarin DPR dalam rapat paripurna telah menyepakati perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, yang dimana kita ketahui bulan bulan September itu sebagai bulan pemungutan pemilihan pemilihan serentak secara nasional, dan ini tentunya akan erat kaitannya dengan pencalonan pilkada tersebut. Kita ketahui bahwa pencalonan di pilkada itu berdasarkan pada perolehan hasil pemilu partai politik peserta pemilu di 2024. Artinya pengetahuan berkaitan dengan PHPU, pemilu legislatif, dan pencalonan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Nanti pada sesi diskusi selanjutnya berkaitan dengan pemilihan serentak nasional bisa lebih elaborasi lagi tentang kesimultanan atau himpitan tahapan penyelenggaraan pemilu dengan pemilihan serentak. Next slide. Rekapitulasi di tingkat kecamatan atau yang dilakukan oleh PPK. Tugas PPK, ya, saya yakin rekan-rekan sudah mendalami, ini ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, mulai dari melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sampai PPK menyampaikan hasil rekapitulasi rekapitulasi, ya, tingkat kabupaten kota, penyampaian hasil rekapitulasi, ya, tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten kota. Ini mungkin nanti bisa diluruskan, Mas, ini kayaknya ada typo nih. PPK menyampaikan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten kota. Ya, jadi inilah tugas-tugas PPK, dan mohon kepada rekan-rekan divisi teknis khususnya agar dapat mendalami peristiwa rekapitulasi di bulan April akhir 2019, bagaimana proses penyelesaian rekapitulasi di PPK, ya, apakah tidak melampaui batas waktu yang telah dijadwalkan oleh KPU pada waktu itu atau melampaui batas waktu. Nah, informasi ini penting berkaitan dengan bagaimana kita mengefektifkan jadwal rekapitulasi tingkat PPK sehubungan dengan adanya kebijakan panel rekapitulasi, artinya lebih dari satu panel, ya, bahkan bisa sampai dengan 4 panel, ya, atau bisa jadi memang rekan-rekan karena kebetulan pemilih di PPK tersebut itu memang banyak sekali jumlahnya, misalkan bisa sampai dengan 400.000 misalnya, ya, itu silahkan, ya. Atau bisa jadi ada satu kelurahan yang jumlah TPS-nya itu lebih dari 130 TPS. Yang kita ketahui nanti jumlah maksimal template rekapitulasi, bukan penulisan model DA, ya, DA1 itu kalau tidak salah di 2019 kemarin itu jumlahnya hanya 120 TPS. Di Jawa Barat ada yang sampai dengan 135 TPS, ya. Apalagi sekarang dengan peningkatan jumlah pemilih, tentunya juga nanti akan ada peningkatan jumlah TPS. Nanti rekan-rekan coba berdampak pada
konflik antara PPK dengan para saksi ataupun bisa jadi dengan Bawaslu misalnya ya. Jadi prinsipnya apa yang pernah terjadi di 2019 mohon dibuka kembali hasil evaluasinya, dan bagi rekan-rekan divisi teknis yang baru mohon melakukan pendalaman atau melakukan diskusi dengan rekan-rekan sekretariat ya. Pengetahuan tentang pelaksanaan rekapitulasi tahun 2019 yang lalu itu penting dalam rangka kita memastikan ke depan tidak ada potensi masalah apapun. Oleh karena itu, berkaitan dengan ke depan, ya pelaksanaan rekapitulasi ini ataupun berkenaan dengan bimbingan teknis ini, maka menjadi penting bagi kita untuk berkolaborasi, bukan berkolaborasi dalam artian memiliki pemahaman yang sama antara divisi SDM dan divisi hukum ya, karena divisi hukum juga memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja badan ad hoc. Divisi SDM tentunya berkaitan dengan profesionalisasi kinerja dari badan ad hoc itu sendiri. Nanti saya berharap ya rekan-rekan divisi teknis dapat berbagi materi pengetahuan tentang rekapitulasi ini ya, agar semua memiliki pemahaman yang sama bagaimana proses rekapitulasi di PPK berjalan lancar, akurasinya dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada masalah hukum di kemudian hari. Next slide. Ini pembagian tugas PPK ya. Ketua PPK memimpin pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara ya, wajib ini ya. Jadi kalau ada ketua PPK tidak mau memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, maka sebaiknya dilakukan pergantian aja ya. Tapi yakin ketua ketua PPK yang hari ini menjabat mereka memang memiliki kondite ataupun kompetensi yang cukup baik ya, sehingga tidak ada masalah nanti dalam proses rekapitulasinya. Yang selanjutnya anggota PPK membacakan berita acara dan sertifikasi hasil setiap pemilihan. Dua, membacakan kejadian khusus setiap jenis pemilihan jika ada. Ada dan nggak ada, ini wajib dibacakan. Misalnya tidak ada kejadian, disampaikan bahwa TPS ini nihil. Karena sebelum melakukan rekapitulasi model DA, PPK ini kan harus mengisi formulir model DAA. Mas bagus ya, DAA baru model DA. Nah, di DAA itulah nanti per TPS ada nggak kejadian khususnya? Ada nggak ada harus disampaikan. Ya, ada nggak ada harus disampaikan, kita harus secara terbuka karena di beberapa kali PHPU ya itu seringkali, mohon maaf ya, ini ada oknum-oknum saksi ataupun pihak-pihak tertentu yang seringkali untuk kepentingan PHPU di Mahkamah Konstitusi yang pada awalnya tidak ada kejadian khusus maka diisi sendiri ya, diisi sendiri lalu ada kejadian khusus dalam rangka untuk merasionalisasi pandangan hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam rangka PHPU. Jadi kecermatan ini menjadi syarat wajib dalam proses rekapitulasi ya. Yang selanjutnya, anggota PPK dibantu sekretariat PPK melakukan pencatatan hasil pembacaan terhadap berita acara dan sertifikasi hasil setiap jenis pemilihan ke dalam berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dengan menggunakan Sirekap ya. Jadi gunakan Sirekap ini alat bantunya, tapi tetap tetap saja ya, tetap saja uh, sertifikat apa formulir model C1 yang diserahkan oleh KPPS melalui PPS itu tetap jadi rujukan utama ya, tetap jadi rujukan utama seperti itu, tetap menjadi rujukan utama. Jadi nanti tinggal kita combine saja, tinggal kita bandingkan saja karena memang undang-undang memerintahkan rekapitulasi dilakukan secara manual. Nah, kalau di sini yang menggunakan Sirekap itu nanti ada template-nya maksudnya ya, tetap ada template-nya disediakan oleh aplikasi Sirekap dalam rangka mempermudah kinerja rekan-rekan PPK dalam melakukan proses rekapitulasi. Rekapitulasi PPK ini nanti akan dimulai pada tanggal 15 Februari 2024 ya. Dan biasanya rata-rata 1 minggu, bahkan ada yang 2 minggu, tergantung pada jumlah ya, jumlah TPS yang direkapitulasi oleh rekan-rekan PPK. Nanti dalam pelaksanaan rekapitulasi ini khususnya dalam pengisian model DAA, PPK dapat meminta bantuan PPS ya.
dapat meminta bantuan PPS. Ya. Oleh karena itu, PPS harus memiliki pengetahuan tentang rekapitulasi. Next slide. Ini pembagian tugas, ini kelanjutan dari yang tadi ya. PPK menyandingkan perolehan suara masing-masing jenis pemilihan dengan data dalam bentuk gambar C hasil setiap jenis pemilihan dalam Sirekap web C hasil setiap jenis pemilihan dari TPS ya. Ketua PPK dapat meminta PPK untuk membantu proses rekapitulasi. Jadi itu yang tadi saya sampaikan, kita membandingkan dengan data yang ada di Sirekap. Tapi patokan utamanya tetap adalah model C hasil yang manual. Apabila terdapat ketidaksinkronan atau ketidaksamaan berdasarkan hasil komparasi atau perbandingan, maka bisa bertanya kepada Panwascam ya, Panwascam dan memberikan kesempatan kepada para saksi untuk menyampaikan pendapatnya ya. Disinilah nanti mohon tegaskan kepada rekan-rekan KPPS, mohon akurasi dan konsistensi penulisan berita acara formulir model C hasil. Jangan sampai memunculkan polemik, bahkan jangan sampai memunculkan permasalahan hukum di kemudian hari. Next slide. Mekanisme rekapitulasi, kotak suara tersegel. Ya, dikeluarkan C hasil jenis pemilihan, disandingkan antara C hasil dan gambar C hasil dalam Sirekap serta data dalam Sirekap dan C hasil salin. Membacakan C kejadian khusus dan atau keberatan dan menyelesaikannya ya. Uh, Nanti mohon ingatkan kepada rekan-rekan KPPS, ada nggak ada peristiwa ya C kejadian khusus atau keberatan saksi, mohon ditulis. Kalau tidak ada peristiwa yang sekiranya menjadi keberatan para saksi atau tidak ada peristiwa misalnya kesalahan penulisan ataupun kelalaian dalam pembacaan atau yang disebut dengan kejadian khusus, mohon ditulis nihil. Ada nggak ada harus diisi. Ya, kalau ada ya tulislah dengan sesuai dengan fakta yang terjadi. Kalau tidak ada tulis nihil lalu diberikan tanda Z ya, jangan sampai nanti ditambah-tambahkan. Tadi sudah saya sampaikan, karena ada oknum tertentu untuk kepentingan PHPU di Mahkamah Konstitusi, formulir C hasilnya kosong ditulis sendiri. Nah, sehingga nanti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terdapat perbedaan antara C kejadian khusus dan atau keberatan saksi yang dimiliki oleh para saksi untuk kepentingan PHPU di MK berbeda dengan yang dimiliki oleh BPK. Ya. Jangan karena alasan faktor lelah, faktor sudah malam, nanti dalam proses penghitungan suara di TPS atau penulisannya, ini harus diisi dengan detail. Mohon ditegaskan, karena sepengalaman saya waktu masih berada di daerah, tidak seluruhnya C kejadian khusus ini ditulis. Ya, nanti rekan-rekan bisa pelajari, ya, bisa pelajari dokumen-dokumen di 2019. Oke. Selanjutnya proses ini ya dicatat di dalam formulir D hasil kecamatan berita acara dan sertifikat hasil. Next slide. Nah, ini lanjutannya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ya. Lalu dicetak dan ditandatangani oleh PPK ya. Kemudian diunggah ke dalam aplikasi Sirekap dan diprint dan diberikan kepada para saksi pengumuman. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan saksi tidak mau tanda tangan? Nah, kalau saksi tidak mau tanda tangan, mohon ditulis di model DA, kejadian khusus ataupun keberatan saksi. Gitu Mas Bagus ya. Ya, dia harus ditulis kan itu bagian dari peristiwa yang harus direkam. Sama seperti pada Pak, saat D kejadian khusus Pak, izin Pak. ya, D D kejadian khusus itu kejadian harus khusus ditulis ya. kecamatan. Ya, Ya, harus ditulis. Misalkan ya. saksi yang mau tanda tangan itu berapa ya. Dan dalam formulir DA ini, formulir rekap ini tidak ada space untuk pengawas kecamatan tanda tangan ya Mas ya.
Itu tidak ada. Ya, saksi saja Pak, izin. Saksi saja, karena kalau yang dahulu itu ada kalau nggak salah Mas, kalau yang di pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, sekarang tidak ada. Ya, karena memang Panwascam andai pun diberi space untuk tanda tangan, mereka mendapatkan instruksi untuk tidak tanda tangan. Ya, jadi tidak ada kewajiban bagi Panwascam untuk menandatangani ini. Saya pikir rekan-rekan sudah paham apa yang saya sampaikan ini sekedar merefresh ingatan kolektif kita bersama. Jadi sekali lagi, eh, apabila saksi tidak mau tanda tangan ya di dokumen model DA hasil, mohon ditulis dalam DA kejadian khusus. Next slide. Kebijakan KPU dalam mekanisme rekapitulasi ya, dapat dilakukan secara paralel. Inilah yang dimaksud dengan panel. Ya, panel ini tentunya ya sesuai dengan komposisi anggota maksimal 4 ya, maksimal 4 panel. Nah, setiap panel dipimpin oleh anggota PPK dibantu oleh sekretariat PPK dan PPS. Lebih dari 4 panel jika PPS dapat memimpin panel ya. Ya saya secara pribadi lebih prefer maksimal 4. Jangan sampai suatu hari ada masalah hukum. Saya yakin kalau dikelola dengan baik, rekapitulasi ini dapat efektif, ya, seperti itu. Ya, yang lebih dari 4 panel ini nggak banyak, ya, untuk TPS-nya mungkin di atas 700 kali Mas Bagus ya, dalam satu kecamatan, ya. Jadi eh, kami mendorong itu hanya 4 saja, biar nanti secara hukum yang bertanggung jawab itu adalah PPK. Hasil setiap panel disatukan dalam satu formulir. Ya. Next slide. Kebijakan KPU dalam mekanisme rekapitulasi. Menggunakan si rekap web, ya. Si rekap web ini alat bantu ya. Alat bantu karena tetap saja eh, formulir C hasil di kotak suara itu tetap harus dibuka satu persatu. Ya, jadi dia untuk kepentingan komparasi ya. Dan nanti dalam surat undangan kepada para saksi ataupun kepada Panwas ya, Panwascam mohon mereka membawa formulir C hasil salinan ya, maksud saya salinan C hasil yang diserahkan oleh KPPS kepada mereka masing-masing ya, untuk mengetahui konsistensinya, karena kalau terjadi perbedaan perbedaan penulisan salinan C hasil ini, maka nanti atas rekomendasi dari Panwascam kotak suara yang berisi surat suara itu bisa dilakukan penghitungan ulang seperti itu Mas Bagus ya, atas Pak. rekomendasi dari Panwascam. Panwaslu, Panwascam, ya. Panwasam. Dan kejadian ini mungkin tidak banyak, tapi ada di setiap kabupaten kota, biasanya demikian. Dan bagi rekan-rekan yang tidak kejadian ini tidak terjadi di kecamatannya, saya pikir ini jadi pelajaran menarik ya. Oke, next slide. Peserta rapat rekapitulasi kecamatan. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Saksi, Panwascam, ketua dan anggota PPS dapat dihadiri oleh pemantau, masyarakat dan atau instansi. Mohon komposisi ataupun tata letak kursi untuk pemantau dan masyarakat jangan sampai mengganggu proses pembacaan hasil perolehan suara berdasarkan C hasil yang diserahkan KPPS melalui KPPS kepada PPK melalui PPS. Ya, saksinya berapa? Sama seperti pada saat di TPS, maksimal 2. Ya, oleh karena itu
upayakan partai politik peserta pemilu ataupun calon DPD sehari sebelum hari pemungutan suara sudah menyampaikan surat mandat kepada PPK siapa saja yang ditugaskan menjadi saksi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan komunikasi ya. Karena rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15 Februari mulainya ya. Tapi ada juga yang tanggal 16, juga ada yang tanggal 17. Tapi saya mohon kepada rekan-rekan kalau memang semuanya sudah siap, sebaiknya segera lakukan proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Jangan sampai ditunda-tunda ya. Seperti itu. Nah, pada kesempatan ini juga nanti mohon ya kotak suara yang disampaikan oleh PPS kepada PPK, pastikan kotak suara tersebut tidak terkena hujan ya, tidak terkena hujan, atau kalau itu ditaruh di lapangan terbuka di halaman halaman kantor kecamatan, mohon ditutupi dengan terpal. Mengapa demikian? Karena di dalam kotak suara itu masih terdapat bukti mahkota proses penghitungan suara di TPS, yaitu C hasil plano ya. Jangan sampai terkena hujan. Dan ya saya berdoa semoga tidak ada kantor PPK yang kebanjiran ya, apalagi kebanjiran masalah ya, itu jangan sampai ya. Dan nanti mohon tanya kepada rekan-rekan PPK di pemilu terdahulu dari mana saja yang sekiranya ada masalah dari sisi alam ya. Misalkan kantor PPK-nya kebanjiran, bocor, terus penempatan kotak suaranya bermasalah ya, karena kotak suara apalagi sekarang kotak suaranya dari karton ya, berlapiskan duplek. Bu, karton berbasiskan duplek. Jangan nyebutnya kardus ya, karton berbasiskan duplek itu. Oke, selanjutnya bagaimana misalkan kalau proses rekapitulasi itu dilakukan dengan 4 panel? Nah, saksinya 2. Nah, nanti sebelum PPK melakukan rapat pleno rekapitulasi, berapa banyak panel yang akan dibutuhkan atau akan dilaksanakan proses rekapitulasi, mohon adakan rapat terlebih dahulu. Ya, rapat terlebih dahulu, sampaikan kepada partai politik peserta pemilu ataupun perwakilan DPD. Saya berharap di setiap panelnya itu ada saksi. Ya, di setiap panelnya itu ada saksi. Nah, nanti mungkin Mas Bagus, karena di sini panelnya bisa sampai dengan 4, maka nanti dalam pedoman teknis kita harus pertimbangkan ya, tidak hanya 2. Jadi saksi itu minimal apa, maksimal 2 untuk satu panel ya, dengan pertimbangan dapat bergantian. Tapi kalau panelnya 4, saya berharap di setiap panel itu harus ada saksi. Jangan sampai muncul fitnah ya. Sama pada saat penghitungan suara dari pos luar negeri ya, saksinya itu harus banyak nanti dalam pedoman teknis itu. Jadi kalau ada misalkan 15 penghitungan suara pos, itu 15-nya silahkan ditempatkan saksi ya. Prinsipnya jangan sampai memunculkan dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan politik ya, karena kita ketahui ya, proses rekapitulasi inilah yang menentukan ya, yang menentukan apakah suara ya yang berasal dari TPS atau hasil pemilu dari TPS itu tidak ada perubahan atau tidak. Ya, kita pastikan tidak boleh ada kecurangan dalam proses rekapitulasi ini. Jadi semuanya harus dilakukan secara terbuka, dan partai politik ataupun perwakilan DPD ataupun tim kampanye Pilpres ya. Kalau Pilpres sih sepertinya kemungkinan besar dia hanya satu panel karena singkat kan. Ini yang agak lama ini memang untuk pemilu legislatif. Next slide. Kapan kebutuhan rekapitulasi kecamatan?
kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, ya. Nanti, ya, kotak suaranya itu dibuka satu persatu, ya, dibuka satu persatu, ya, untuk autentifikasi, ya, autentifikasi perolehan suara bahwa kotak yang diterima itu tidak dalam kondisi terbuka, tidak ada tangan-tangan jahat seperti itu. Ya, nanti sekali lagi dalam pengisian perolehan hasil perolehan suara untuk kepentingan model DAA itu catatan kejadian khusus atau keberatan saksinya juga dibacakan. Next slide. Nanti slide presentasi ini di-share ya Mas pada rekan-rekan ya. Kelengkapan Baik, rapat baik Pak. rekapitulasi kecamatan. Ya, mulai dari kotak tersegel dari seluruh TPS dalam wilayah kecamatan ini Mas, bukan kabupaten kota karena rekapitulasinya tingkat PPK. Ya, ini Oh ya, yang kecamatan Pak. Ya, mengetiknya ini saking semangatnya dan meyakini bahwa proses rekap ini berjalan lancar. Jadi ditulisnya kabupaten kota. Ya, ini bagian dari doa ya, bukan bukan sengaja disalahkan. terima kasih Pak. Oke, kotak kosong. Nah, ini ada kotak kosong nih, bukan bukan kotak suara. Per jenis pemilihan untuk menampung berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan suara di TPS. Kotak rekapitulasi untuk menampung hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Karena nanti ketika rekan-rekan menyerahkan kotak suara dari kotak suara yang disampaikan oleh KPPS melalui PPS kepada rekan-rekan, setelah proses rekapitulasi selesai, kotak suara itu dipindahkan ke tingkat kabupaten. Dalam hal ini diserahkan kepada KPU atau KIP Kabupaten Kota. Nah, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dalam hal ini model DAA dan DA itu ditempatkan dalam satu kotak. Begitu itu Mas ya. Dan nanti kotaknya Ya Pak. disiapkan, segelnya disiapkan. Itu. Maksudnya itu sebagai dokumen mahkota ya, dokumen mahkota, dan kita ketahui data digitalnya sudah ada di Sirekap seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau sekiranya PPK ini tidak punya aula? Nah, dalam artian kecamatan aulanya tidak memadai, kecil. Boleh nggak dilakukan rekapitulasi di luar kecamatan? Boleh saja ya, selama memang memungkinkan dari sisi pembiayaan dan keamanan. Dan kalau memang melakukan rekapitulasi di luar kantor PPK ataupun kecamatan, mohon koordinasi pertama dengan Panwascam, yang kedua dengan pihak kepolisian, yang ketiga beritahu para saksi, ya, termasuk juga pemantau pemilu. Ya, mudah-mudahan kini kantor-kantor kecamatannya sudah memiliki aula pertemuan yang cukup representatif untuk kepentingan proses rekapitulasi. Kalau tidak ada pendingin udara, ya nanti bagaimana sekretariat mempersiapkannya. Ya, oleh karena itu nanti mohon disampaikan semua ini kepada KP Kabupaten Kota dan KP Kabupaten Kota menyampaikannya kepada KP Provinsi dan KP Provinsi dapat mengusulkan kepada KPWRI dalam rangka memastikan ruangan ruangan proses rekapitulasi ini sejuk, nyaman ya. Dan sepengetahuan saya semua hal tersebut sudah dipikirkan dan sudah direncanakan oleh KPWRI. Next slide. Penyampaian hasil rekapitulasi ya. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten Kota surat suara pemilu presiden dan pemilu legislatif dari TPS dalam kotak suara tersegel yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nanti pada saat penyerahan kotak suara dari PPK kepada KPU itu wajib dikawal oleh kepolisian dan biasanya pihak kepolisian aktif ya.
dalam rangka memastikan pergeseran atau perpindahan kotak suara dari kantor PPK ke KPU tidak mengalami gangguan, dan pastikan dalam proses pengirimannya dikhawatirkan ada potensi hujan dan sebagainya, kotak suara dapat dilindungi dengan baik, dan nanti kotak suara juga akan dilengkapi dengan folder, Mas ya, plastik folder ya, karena dia diikat. Pada saat dikirim itu ada plastik folder, pada saat dikembalikan juga ada plastik folder. Seperti itu. Ya, seperti ini ya. Saya yakin rekan-rekan dapat mudah memahaminya karena ini sifatnya teknis yang biasa. Oke, next slide. Penyampaian hasil rekapitulasi. PPK menyampaikan berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai jenis pemilihan tingkat tingkat kecamatan, Mas. Ya, tingkat kecamatan dengan dua cara. Yang pertama dalam bentuk hard copy, ya. Yang kedua tersedia secara soft copy garis miring digital. Yang ya kalau soft copy misalkan bisa dalam bentuk Excel, dalam bentuk PDF, yang digital adanya di Sirekap, ya, saksi dan panwascam. Oke, next slide. Apabila terdapat keberatan, nah, ini ada pertanyaan dari KPU Kabupaten Nabire nih, ya, berkaitan dengan distrik. Ya, nanti mungkin di forum Bintek kita bisa bahas ya. Ini ada yang minta share materinya. Nanti segera akan di-share. PPK wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan selisih hasil penghitungan suara yang dimiliki saksi dengan berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan suara. Ya, kalau sekiranya penjelasan rasional, otentik, ya, itu betul-betul karena human error atau perbedaan pemahaman, penjelasan dapat diterima, maka PPK melakukan pembetulan. Ya, kalau sekiranya masih terdapat keberatan, Panwascam hadir, maka PPK minta rekomendasi dari Panwascam. Apakah dilakukan penghitungan ulang atau menyesuaikan dengan dokumen yang dimiliki oleh Panwascam dan dibandingkan dengan dokumen perolehan suara yang dimiliki oleh para SAK. Itu. Nah, sekarang memungkinkan nggak dalam proses keberatan tersebut Panwascam itu merekomendasikan penghitungan suara TPS? Memungkinkan, ya, memungkinkan. Jadi prinsipnya dalam proses rekapitulasi ini kalau ada masalah, ya, pada saat proses rekapitulasi maka masalah itu harus diselesaikan pada saat itu juga. Jangan sampai perbedaan perolehan hasil suara ini terus naik ke atas. Misalnya di tingkat provinsi itu harus menghitung kotak suara, menghitung perolehan suara pada TPS tertentu, itu yang nggak boleh. Ya, kalau ada masalah atau perbedaan penulisan hasil di TPS ini, maka selesainya di PPK. Tidak boleh selesainya di tingkat kabupaten kota, karena itu akan memunculkan masalah baru. Prinsipnya dia harus diselesaikan satu level di atasnya. Ya, kalau ada masalah di TPS, maka diselesaikan di PPK. Kalau ada masalah proses rekapitulasi di PPK, harus diselesaikan di KPU Kabupaten Kota. Kalau ada masalah rekapitulasi dalam proses rekapitulasi tingkat kabupaten kota, harus diselesaikan tingkat provinsi. Jadi dengan demikian, proses rekapitulasi tingkat nasional idealnya tidak ada masalah karena semua permasalahan sudah selesai di tingkat bawah. Seperti itu. Dan memang aturannya demikian ya. Bukan berarti kami tidak mau menerima masalah karena rangkaiannya terlalu jauh. Jadi penyelesaian masalah itu harus dekat dengan kotak suara prinsipnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kalau proses rekapitulasi di tingkat PPK-nya lancar, tidak ada masalah, maka otomatis di tingkat kabupatennya juga tidak ada masalah. Kalau di PPK-nya nggak ada masalah, tiba-tiba di tingkat kabupaten kotanya masalah, pasti itu ada masalah baru yang dibuat-buat. Itu aja prinsipnya. Ya, dan oleh karena itu, apabila ada potensi-potensi masalah dalam proses rekapitulasi tingkat kabupaten kota, nanti mohon koordinasi baik secara formal maupun informal dengan Bawaslu dalam rangka memitigasi. Ini penghitungan suara ulang di kecamatan atau distrik. Ya, distrik ini ada khusus di Pulau Papua. Ya.
Terdapat perbedaan jumlah suara pada C hasil dari TPS dengan C hasil salinan diterima oleh PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan distrik, saksi peserta pemilu tingkat TPS, Panwaslu kecamatan atau distrik, Panwaslu kelurahan atau desa, pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi. Ini ada rekomendasinya Mas, nanti dipertegas. Jadi tidak serta-merta PPK menghitung ulang, harus ada rekomendasi dari Panwascam. Next slide. Pengumuman hasil rekapitulasi di kecamatan atau distrik. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi di wilayah kerjanya di tempat umum. Apa yang dimaksud dengan tempat umum? Ya, di papan pengumuman kantor kecamatan ataupun kantor PPK, di media sosial. Ya, boleh nggak diumumkan di mall? Boleh aja kalau mallnya nerima, manajemen mallnya nerima. Ya, yang jelas itu dipublikasikan agar masyarakat dapat mengaksesnya. Jangan sampai rekap udah selesai 3 hari itu masyarakat bertanya-tanya, ini berapa sih perolehan hasil suara atau calegnya malah bingung. PPK-nya dihubungi, handphonenya semuanya mati. Ya, saya yakin ke depan nggak ada lah. Ya. Nah, ya mudah-mudahan tidak ada komentar-komentar misalnya begini, PPK-nya ahli manuver semuanya kayak pesawat F-16 itu enggak. Mudah-mudahan nggak ada ya yang demikian ya. Oleh karena itu ya berikan pemahaman yang sejelas-jelasnya karena proses rekapitulasi juga merupakan tindakan hukum yang tentunya berimplikasi terhadap potensi tidak hanya sengketa pemilu tapi juga ataupun pelanggaran administrasi tapi juga tindak pidana pemilu. Oke, next slide. Rekapitulasi tingkat KPU kabupaten kota. Ya, kalau tingkat kabupaten ini asumsinya nanti Pemda nih. Oke, nanti tambahin KPU ya Mas ya, karena tadi PPK. Siap. Nah, KPU garing KIP. Ya, KPU garing KIP. Oh, izin Pak, ini tingkatannya Pak, izin Pak. Iya, tadi kan tingkat Tingkatan. PPK. Nah, Oh, tadi tingkat PPK, berarti tadi tingkat kecamatan ya Pak, izin. boleh. Oke lah, sama aja. Oke, next Siap. slide. Mekanisme rekapitulasi. Kotak rekapitulasi harus tersegel ya. Jadi eh, kotak suara yang diserahkan oleh PPK yang memuat berita acara model DA dan DAA harus dalam kondisi tersegel. Penyerahannya bersamaan dengan pengiriman kotak suara hasil pemilu di tingkat TPS kepada KPU. Mohon kepada rekan-rekan dalam pemilihan gudang ataupun penempatan kotak suara di halaman KPU pastikan tidak terkena hujan dan tidak terpapar matahari secara langsung karena dikhawatirkan proses rekapitulasi bisa berlangsung lebih dari 1 minggu di tingkat KPU kabupaten kota. Khawatir ya, kita jaga betul kotak suara beserta isinya. Ini sama ya, sama seperti yang proses rekapitulasi tingkat kecamatan ya. Ketika proses rekapitulasi tingkat kabupaten kota dimulai, maka satu persatu formulir rekapitulasi model D hasil dari PPK itu dibuka satu persatu berdasarkan kecamatan atau distrik ya dalam rangka mengisi data di formulir model DB dan lakukan proses komparasi antara D hasil dengan D hasil yang ada dalam Sirekap dan D hasil yang dimiliki oleh saksi atau Bawaslu, pastikan tidak ada perbedaan penulisan angka perolehan suara maupun statistik kehadiran pemilih serta statistik penggunaan surat suara ataupun surat suara yang dirusak. Intinya harus 100% akurat untuk seluruh dokumen ya atau data-data yang terdapat di dalam dokumen perolehan hasil suara yang dimiliki oleh para saksi, Bawaslu ya.
jangan sampai ada perbedaan angka dalam satu perolehan suara pun. 100% sinkron, 100% akurat. Oke, next slide. Oke, tadi ada yang terlupakan dalam proses rekapitulasi tingkat kabupaten kota. Jangan lupa membaca kejadian khusus, ya. Formulir DA kejadian khusus ataupun keberatan saksi. Tadi mohon maaf saya agak lupa. Jadi yang namanya formulir model D kejadian khusus atau keberatan saksi ini harus dibacakan. Ada nggak ada bacakan, ya harus disampaikan secara terbuka. Dan tadi juga ada yang terlupakan. Mohon dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan, tingkat KP Kabupaten Kota dapat melakukan siaran langsung lewat YouTube ataupun media sosial seperti Facebook sebagai bentuk komitmen keterbukaan kita dalam proses rekapitulasi ini, ya. Dan nanti di pedoman teknis, Mas, mohon dipertegas. Proses rekapitulasi dapat disiarkan secara langsung, ya. Sekarang tidak perlu mendapatkan izin untuk buka akun YouTube. Ya, tinggal dipersiapkan peralatannya yang cukup. Oke. Baik, Pak. Agar masyarakat dapat menyaksikan lewat YouTube ataupun media lainnya. Next slide. Nah, yang selanjutnya, ya, kita memasuki mekanisme rekapitulasi selanjutnya, penetapan rekapitulasi hasil kabupaten kota. Jangan lupa diketuk dengan ketukan palu 3 kali, ya. Karena itu penetapan dicetak dan ditandatangani oleh KPU Kabupaten Kota, ya. Mohon semua komisioner dapat menandatanganinya, ya. Jangan sampai nanti yang tanda tangan hanya satu orang komisioner, itu bahaya itu. Dan mohon semua komisioner dalam proses rekapitulasi tingkat kabupaten kota wajib mengikutinya dari awal hingga akhir. Sama seperti di PPK, ya, setelah dicetak ditandatangani oleh para saksi, maka dilakukan scanning dan diunggah ke dalam aplikasi Sirekap, ya. Dan saksi juga harus mendapatkan salinan dari model DB yang ditandatangani tersebut. Lalu selanjutnya diumumkan di tempat umum dan media massa maupun media online ini, Mas. Ya, media massa ataupun media online. Nanti formulir model DB tersebut itu harus ditetapkan dalam keputusan perolehan suara. Ya, karena ini nanti berkaitan dengan PHPU. Sekali lagi, saya ingatkan, nanti mohon baca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2023. Bahkan kalau perlu, rekan-rekan untuk memperkaya ini baca juga peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023. Next slide. Ini sama seperti yang dilakukan di PPK, ya, peserta rapat uh, rekapitulasi. Ya, ada saksi, Bawaslu, ketua dan anggota PPK dapat dihadiri oleh pemantau masyarakat dan atau institusi lainnya, termasuk rekan-rekan wartawan. Ya, kalau dia satu panel, saksinya bisa hadir maksimal 2. Kalau lebih dari satu panel nanti bisa disesuaikan untuk dipastikan bahwa setiap panel dapat disaksikan oleh para saksi dari peserta pemilu. Dan mohon nanti koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota dan sama seperti saksi-saksi di berbagai tingkatan, baik di TPS, di PPK, harus mendapatkan surat mandat. Surat mandatnya disampaikan jangan menjelang proses rekapitulasi, ya, tapi sebelumnya agar terjadi komunikasi, ya, yang intens sehingga apabila ada hal penting untuk disampaikan kepada para peserta pemilu dapat disampaikan melalui saksi yang diberikan mandat tersebut. Next slide.
Perlengkapan kebutuhan rekapitulasi tingkat kabupaten kota, kotak rekapitulasi tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan atau distrik, berita acara dan sertifikat hasil di tingkat kecamatan atau distrik, catatan kejadian khusus atau keberatan, daftar hadir rekapitulasi penghitungan suara. Tentunya di luar ini semua, KPU Kabupaten Kota wajib memiliki peralatan media yang cukup untuk melakukan siaran langsung. Kalau ada komentar, bagaimana dengan kami daerahnya tidak memiliki jaringan internet, ya sampaikan. Nah, ini ada pertanyaan dari Kota Madiun yang tingkat kabupaten kota tadi kok anggota PPK, ya ketua atau anggota PPK, ya khususnya yang di divisi teknis. Ini karena berkaitan dengan pembacaan model DA. Ya, kalau ketua saja, ya, ya atau khawatir berhalangan, maka ketua atau anggota PPK divisi teknis. Next slide. Nah, ini peralatannya ya. Sama ya, pastikan semuanya berfungsi dengan baik. 1 hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, pastikan peralatan itu sudah dicek. Printer sudah memiliki tinta yang cukup untuk melakukan pencetakan, jangan sampai pada saat digunakan malah habis, ya, ataupun softwarenya bermasalah. Ini ada komentar scanner, ya. Printer di sini maksudnya juga ada print scanner namanya itu. Nanti tambahin Mas, print scanner Mas, agar rekan-rekan dapat lebih jelas. Printer garis miring scanner, ya, palu sidang. Ya kalau tempat minum ya jangan dimasukin. Ntar kalau lama-lama ada yang komentar nih tempat minumnya nggak ada gitu, ya janganlah. Nah ini generator. Nah, itu nanti ada di perlengkapan lainnya. Nanti ATK itu masuk, ya, atau generator Mas. Jaringan listrik, atau generator. Nanti lebih rincinya ada di pedoman teknis ya rekan-rekan ya. Bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan pendapatnya silakan saja tulis di chat room atau nanti disampaikan pada saat bimbingan teknis. Jaringan internet, masukin Mas. Ya, jaringan internet. Boleh nggak pakai jaringan satelit? Boleh aja kalau anggarannya memungkinkan. Apalagi sekarang Tesla sudah mengeluarkan handphone berbasiskan satelit. Kayak nanti di pedoman teknis. Ya, urutan pembacaan rekapitulasi itu nanti sesuai dengan pada saat urutan di TPS. Di TPS pembacaan hasil pemilunya dari mana? Penghitungannya dari Pilpres, ya, Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Seperti itu kan Mas Bagus? Dari Pilpres dulu. Ya, betul Pak. Ya, itu. Nanti di pedoman teknis Di kami dijelaskan. atur di pertemuan teknis Pak. Siap. Tapi nggak apa-apa, kalau rekan-rekan mau bertanya, tulis saja. Nanti kami akan respon. Apalagi nanti disampaikan langsung di perkelas. Nah, oleh karena itu, KPU Provinsi harus secara efektif memahami betul tentang materi ini, sehingga nanti kalau terjadi dialog di kelas masing-masing, tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab oleh KPU Provinsi. Tapi kalau sekiranya KPU Provinsi masih agak kesulitan, bilang saja eh, itu jawabnya nanti gitu. Jangan bilang nggak paham. Tapi saya yakin rekan-rekan KPU Provinsi adalah orang-orang pilihan ya. Jadi jangan sekali-kali meragukan KPU Provinsi rekan-rekan. Tadi sudah saya sampaikan urutannya. Ya, ini. Oke, next slide lah. Kalau satu persatu saya respon lama. Apalagi ini rekan-rekan di waktu Indonesia Timur. Ya, siapkan hasil rekapitulasi.
kepada KPU Provinsi ataupun KIP Aceh. Ya, untuk ke provinsi yang DPRD kabupaten kotanya nggak usah disampaikan. Ya, oke. Nanti rekan-rekan sekretariat mohon diinventarisir ya. Oh, ini malah langsung ada usulan. Tolong Ya Pak. selain KPU Provinsi juga ada tim. Tolong, ini kayak tolong-tolong ini. Nanti diinventarisir. Oke, next slide. Penyampaian hasil rekapitulasi sama seperti PPK menyampaikan hasil rekapitulasi kepada KPU Kabupaten Kota. Oke, kita percepat. Next slide. Penetapan rekapitulasi Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara. Ya, paling lambat. Saya yakin kalau dari TPS-nya sudah benar, penulisannya akurat, tidak ada moral hazard dan dilakukan secara terbuka, ya, saya yakin proses rekapitulasi tingkat kabupaten kota ini berjalan dengan lancar. Ya, kalau dia 20 hari, berarti itu tanggal berapa? Ya, 15 ke 25, berarti sekitar tanggal 10 ya. Tanggal 10 Maret. Maret. Iya. Oke. Pada kesempatan ini saya sekedar mengingatkan, ini baru perkiraan saja ya. Nanti resminya ada di tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak. Potensi ini baru ya, penyerahan dukungan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, potensinya itu awal Maret. Potensinya awal Maret. Resminya nanti ada di dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yang diterbitkan secara resmi. Ini baru perkiraan awal ya. Kenapa? Karena potensinya pertengahan Juli itu adalah waktu pendaftaran pasangan calon. Dan kita ketahui untuk calon perseorangan harus dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, baru setelah itu dilakukan pendaftaran. Oke, sekedar informasi saja sehingga kita pastikan dari tahapan paling terdepan dengan pemilih dalam hal ini KPPS semuanya tidak ada masalah. Ya, karena kita akan menyelenggarakan tahapan rekapitulasi ini bersamaan atau potensi beriringan dengan pencalonan kepala daerah. Dalam hal ini penyerahan dukungan calon perseorangan. Next slide. Penyelesaian keberatan ya, sama seperti di PPK. Saya berharap kalau ada keberatan karena ketidaksinkronan penulisan hasil perolehan suara itu harus selesai di tingkat kabupaten kota. Jangan sampai selesai di tingkat kabupaten kota. Jangan sampai selesainya di tingkat provinsi karena nanti akan menambah mata rantai penyelesaian. Jadi lebih panjang lagi. Selanjutnya, ini biasanya pada umumnya dalam penulisan statistik kehadiran pemilih ataupun data pemilih dengan penggunaan perolehan surat suara itu seringkali nggak sinkron. Seringkali ya, nanti mohon dilakukan simulasi berkali-kali untuk memastikan tidak ada kesalahan. Karena kalau terjadi kesalahan di tingkat TPS dalam penulisan data pemilih atau kehadiran pemilih serta penggunaan surat suara itu nggak sinkron, maka ini akan terus-terusan naik. Nah, saya berharap rekan-rekan PPK dapat menyelesaikan ini. Ya, sehingga nanti tingkat kabupaten, tingkat provinsi sudah tidak ada masalah lagi. Next slide. Nah, ini tingkat provinsi, rekapitulasinya sama seperti tingkat kabupaten kota, cuma ketika dia naik ke tingkat provinsi, yang direkapitulasi semakin berkurang.
yaitu rekapitulasi perolehan hasil pemilu Pilpres, pemilu DPR RI, pemilu DPD RI, dan pemilu DPRD provinsi. Yang DPRD kabupaten kota tidak perlu direkapitulasi lagi. Next slide. Mekanisme rekapitulasinya sama ya, rekan-rekan ya, Iya, dengan Pak. KPU Kabupaten Dengan Kota. kecamatan dan kabupaten kota, Pak. Nah, Izin. sama, cuma tingkatannya saja yang berbeda. Tingkatannya saja yang berbeda. Betul, Pak. Jangan lupa untuk membacakan kejadian khusus ya, dan sampulnya harus dalam kondisi tersegel ya Mas ya. Iya, kalau di provinsi bukan kotak, Pak. Tapi sampul, Pak. Izin, Pak. Ya, dan dalam kondisi tersegel Mas. Iya, betul, Pak. Segelnya kalau tidak salah sekarang sudah hampir mendekati 100% proses pencetakannya dan mendekati 100% juga proses pengirimannya. Mohon segelnya disimpan dengan rapi. Next slide. Nah, ini selanjutnya penyerahan kepada KPU RI. Nanti diserahkan tinggal tiga, Pilpres, DPR, dan DPD. Ya, next slide. Sama ya dengan tingkat kabupaten kota. Saksi jangan lupa dikasih, Bawaslu provinsi jangan lupa dikasih. Oke, next slide. KPU provinsi menetapkan perolehan suara partai politik ini paling lama 25 hari setelah hari pemungutan suara. Ya, saya berharap dan berdoa ya, mudah-mudahan di 20 hari setelah hari pemungutan suara ini KPU provinsi pada umumnya sudah menyelesaikan rekapitulasinya. Karena batas akhir proses rekapitulasi itu di rentang 18 sampai 20 Maret 2024 ya, untuk tingkat nasional maksud saya. Next slide. Ini sama ya, penyelesaian keberatan seperti tingkat kabupaten kota, minta rekomendasi dari Bawaslu sama. Oke, next slide. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang ya. Rekapitulasi hasil perolehan suara dapat diulang apabila terjadi mulai dari huruf A sampai G kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. Kerusuhan ini maksudnya akibat demonstrasi ya. Kalau akibat perang suku ataupun kerusuhan akibat perang geng kayaknya potensinya kecil ya. Dan pengalaman saya terkadang ada caleg-caleg yang kecewa akhirnya demonstrasi. Ya mudah-mudahan nggak ada lah yang angka A ini ya. Ya yang angka B jangan sampai kita lakukan secara tertutup. Kalau dilakukan rekapitulasi secara tertutup sudah pasti akan diulang. Ya, di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi nanti pasca pemungutan suara mohon koordinasi kepada PLN ataupun perusahaan listrik yang jaringan listriknya digunakan oleh KPU masing-masing. Ya, loudspeaker atau sistem pengeras suaranya dipastikan berfungsi dengan baik. Ya, jangan ada noise, kersak-kersak, suaranya kecil, nggak jelas, ya nanti bisa diulang. Ya, selanjutnya dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Tulisannya harus jelas, ya, karena nanti dalam penulisan ini kan menggunakan software, ya, dalam hal ini misalkan Microsoft Excel ya. Ya, selanjutnya saksi Bawaslu pemantau tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas. Pastikan ruangannya adalah ruangan yang representatif dan nyaman. Oke, ya.
Rekapitulasi dilakukan di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan. Jangan rekapitulasi dilakukan secara nomaden. Pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sudah begitu pun tidak diberitahu alasannya kenapa, jadwalnya jam berapa, itu jangan ya. Itu seperti kucing-kucingan kalau bahasa orang Indonesia pada umumnya. Oke, next slide. Terima kasih, atur nuhun, sukron. Terima kasih Mas Ya. Bagus dan rekan-rekan semuanya. Karena tidak ada pertanyaan, apabila ada hal-hal yang sekiranya perlu disampaikan, bisa ditulis di kolom chat dan